kami beribadah, ada dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, menaikkan pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan urapi pemberitaan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, bejana dari tanah liat, yang biarlah hanya menyampaikan isi hati-Mu saja. Demi nama Yesus Kristus, sama-sama berkata, amin. Tuhan Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih. Shalom, shalom. Mohon maaf saya pakai masker demi keamanan bersama. Sudah agak baik 2-3 hari ini badan saya kurang fit, agak batuk. Puji Tuhan, semua bersuka cita, amin. Haleluya. Boleh ditampilkan apa yang kita mau lihat hari ini? Ya, hati hamba. Biarlah kita mendapatkan makna dari apa yang kita sama-sama pelajari siang hari ini. Puji Tuhan, hari ini gereja mengutus CFI untuk melayani di Kerawang, dan Pak Saskia melayani di UPI karena ibadahnya hari Minggu juga, ya, puji Tuhan. Dan Pak Petrus Boheni Timika selalu ada di hati kita, amin. Iya. Sedikit sebelum masuk ke sini, Pak Petrus itu minta waktu untuk didoakan oleh Pak Eri, ya, oleh kami sebelum ke Timika, tapi sama-sama waktunya belum dapat waktu untuk ketemu. Pak Eri di Ponti, Pak Petrus bolak-balik ke Semarang juga begitu. Sampai akhirnya mereka sudah sampai di Jakarta dan mau berangkat, tapi Bu Hedi masih hubungi saya. Dia bilang nggak enak pergi nggak diutus, mau berdoa mau lewat Zoom atau video call atau apa, mau didoakan begitu ya. Jadi akhirnya kami Zoom sama-sama berdoa mengutus. Saya bersyukur karena sejauh ini sampai keberhasilan, sejauh keberhasilan yang Tuhan berikan kepada Pak Petrus Boheni, ya, tapi tetap mereka menjaga hati untuk tetap merendahkan diri begitu ya, pergi diutus, pergi didoakan, dan puji Tuhan mereka ada di hati kita semua, amin. Puji Tuhan. Kita terus berdoa untuk Timika, kita berdoa untuk Papua, kita berdoa rekan-rekan Papua yang ada di Bandung juga mengalami Tuhan di Bandung, sampai waktunya nanti mereka diutus kemana Tuhan mau, amin. Bang Gabriel juga, sebentar itu akan pulang untuk kembali, akan Natal bersama dengan keluarga di IKN Balikpapan, ya, karena ayahnya adalah hamba Tuhan pendeta di sebuah gereja di IKN Penajam. Tapi awal minggu Januari sudah bersama dengan kita lagi, sampai pada waktunya nanti Bang Gabriel merintis jemaat sendiri, amin. Jadi kita berdoa saja, kita adalah hamba yang dimanapun Tuhan menempatkan kita, sebagai apapun juga kita akan terus mengasihi dan melayani Tuhan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, amin. Haleluya. Baik, silakan. Mazmur 116 ayat 16. Daud berkata, iya Tuhan, aku hamba-Mu. Kadang-kadang kata hamba ini menjadi kehilangan makna karena kita sudah terlalu sering mendengarkannya. Hamba Tuhan adalah orang yang diberi karpet merah, mungkin begitu ya. Punya asisten, nggak salah sih kalau memang punya asisten begitu ya. Tidak boleh bawa tas sendiri, mungkin begitu ya. Kadang-kadang kata hamba menjadi kehilangan maknanya. Tapi biarlah siang hari ini kita kembali kepada makna yang sesungguhnya dari kata hamba. Lukas 1 ayat 38, mari baca bersama-sama. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hari ini kita memasuki bulan Desember tanggal 1. Dulu saya termasuk tim yang tidak merayakan Natal. Anda masuk tim merayakan Natal atau tidak? Dulu saya termasuk tim yang tidak merayakan Natal karena berbagai reason begitu ya. Tapi kemudian dalam beberapa tahun saya mengerti bahwa
kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kelahiran yang luar biasa, dan fakta-fakta sejarah itu memang data-data gereja, data-data dari Bapak Gereja, fakta-fakta sejarah seperti yang sudah diuraikan dan akan dijelaskan lagi setiap menjelang Natal itu menunjukkan kejadian yang sesungguhnya pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Dan ayat tentang hamba ini diucapkan oleh Maria ketika Maria didatangi oleh Gabriel. Lukas 1 ayat sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 26. Ada beberapa ayat, mari kita baca bersama-sama sebelum kita kembali ke PowerPoint kita. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bethlehem, Nazaret, Galilea, Mesir, itu semua ada dalam nubuatan ya. Tapi kita akan kembali ke sini. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masih menjadi nubuatan dan belum terjadi, ini tentunya tidak bisa dimengerti mengapa Alkitab menyebut akan ada anak darah. Ya, seorang perawan anak darah yang akan melahirkan, dan kemudian ini terjadi kepada seorang perempuan yang bertunangan. Mereka sudah bertunangan. Secara adat Yahudi itu ada beberapa tahap sepasang sebelum sampai kepada pernikahan. Dan salah satu tahapan yang sangat penting itu adalah tahapan pertunangan. Mereka disebut suami istri tapi belum berhubungan suami istri. Itu sebabnya di sini sebetulnya ya, di tahap ini mereka masih boleh bercerai menurut adat Yahudi. Bukan setelah menjadi suami istri, bukan setelah berhubungan suami istri mereka kemudian boleh bercerai begitu ya. Tapi mengapa ada ayat kecuali begitu ya, boleh bercerai? Itu hanya boleh ketika mereka ada di tahap ini, dan orang Yahudi mengerti betul. Tahap pertunangan ini disebut tahap suami istri, mereka sudah disebut suami istri, tapi mereka belum berhubungan suami istri, sehingga kalau ada di antara mereka yang salah satunya kedapatan berselingkuh, berzina, curang, cheat dengan orang lain, mereka masih boleh berpisah di tahapan ini, begitu ya. Jadi Alkitab itu tidak bisa salah, terjemahan mungkin bisa kurang tepat karena keterbatasan bahasa ya, bukan karena Alkitabnya, bukan. Jika kita merasa ada sesuatu yang meragukan tentang terjemahannya, maka kita harus kembali ke terjemahan yang lebih asli, bukan yang lebih mudah, tapi ke yang lebih orisinil begitu ya, yang lebih aslinya, supaya kita mengerti sebetulnya arti kata aslinya itu apa, sehingga ayat tidak disalahgunakan. Oke. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu adalah Maria. 28, 29 silakan Anda baca bersama-sama. 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai Gabriel, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Iya. 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria," dan ini diulangi lagi, "sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pertama, malaikat mau sebut bahwa apa yang akan dikatakannya kepada Maria itu adalah kasih karunia. Itu bukan beban, begitu, tapi itu kasih karunia. Salam hai engkau yang dikaruniai, dan Maria sangat terkejut begitu ya. Tapi kita akan melihat berikutnya adalah kata-kata yang sangat sulit dimengerti oleh Maria pada waktu itu, sebelum dia sampai kepada kata "aku ini hambamu" ya, yang tadi kita baca 31 dan seterusnya. Mari kita baca. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
1. Lanjut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Anda bayangkan kalau Anda adalah Maria. Mungkin yang pria sulit membayangkan ya, tapi kalau Anda yang wanita, dari seorang yang sudah bertunangan tapi belum berhubungan suami istri, dari sesuatu yang tidak ada apa-apa di dalam rahimnya kecuali sel telur begitu ya, dan ovarium kanan kiri dan sebagainya begitu, muncul 4 hal ini yang membingungkan dia. Engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia akan dinamai Yesus, kemudian Bapa akan mengaruniakan kepadanya sampai kemudian selama-lamanya, tahtanya selama-lamanya, menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak berkesudahan. Sesuatu yang mungkin Maria nggak pingsan aja bagus gitu ya. Dari hal yang dia dikasih salam oleh malaikat saja, Maria terkejut. Salam hai engkau yang dikaruniai. Maria terkejut dan tidak tahu apa arti salam itu. Mengapa malaikat datang? Kemudian bertubi-tubi malaikat menjelaskan sesuatu yang nggak masuk dalam pemikirannya, nggak pingsan aja udah bagus begitu ya. Anda dapat kabar ya? Ini apa gitu ya? Ini maksudnya apa? Maria hidup di zaman sebegitu ketatnya bangsa Yahudi. Kalau dia hamil dan belum bersuami, itu artinya adalah rajam batu sampai mati. Tapi malaikat berkata bertubi-tubi kepada dia sesuatu yang belum ada, kemudian akan ada sampai tata selama-lamanya. Gak masuk dalam pemikiran dia. Tapi kemudian dia sampai di ayat yang tadi kita baca, ayat 38. Loncat 38 boleh? Mari kita baca bersama-sama. Oke. 2-3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang pertama saya ingin kita semua melihat bahwa Maria ini bukan pejabat gereja, setuju? Jadi hamba Tuhan itu tidak terkait dengan jabatan di gereja. Hamba Tuhan itu adalah seseorang yang mempunyai Tuhan, memiliki Tuhan, dan Tuhan memiliki dia. Itu sebabnya Anda semua adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Maria bukan pejabat gereja, Maria bukan imam, apalagi dia seorang wanita pada zaman perjanjian lama. Maria tidak melayani di bait Allah. Tapi waktu dia mendengar semuanya itu, sesuatu yang menurut dia tidak masuk akal, mau diapain juga tidak masuk akal begitu ya. Mau dibuat seperti apa juga, dia berpikir, dia menggunakan semua kecerdasannya, nggak akan sampai ke situ. Selama-lamanya, dari tidak ada sampai dikatakan anakmu akan bertahta, tahtanya tidak berkesudahan selama-lamanya, raja-raja dan sebagainya. Tapi Maria menutup dengan kata-kata yang indah sekali. Ini akan kita bahas, yang akan kita pelajari siang hari ini, bertepatan juga dengan kita memasuki bulan Desember. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Waktu kita bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, tidak terkait jabatan di gereja. Jadilah padaku menurut perkataan. Amin. Jadilah padaku apa yang engkau mau. Ayat-ayat sebelumnya tidak usah kita baca lagi, kita kembali ke PowerPoint saja. Malaikat berkata kepada Maria bahwa saudaramu, saudara sepupu, ya, dicatat dalam Alkitab, saudaramu Elizabeth sedang mengandung dan ini adalah bulan ke-6. Maria, oke. Terus kenapa? Begitu. Terus kenapa kalau Elizabeth mengandung? Elizabeth punya suami, betul nggak? Terus kenapa? Apa samanya? Kalau malaikat berkata kepada Maria, kamu mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria kaget, Maria terkejut, dan kemudian malaikat menambahkan, saudaramu juga sedang mengandung, Elizabeth sedang mengandung, dan ini adalah bulan ke-6. Maria mungkin berkata, iya terus kenapa? Elizabeth mengandung, dia punya suami.
Elizabeth mengandung, dia udah tua, iya, tapi dia udah punya suami, dia udah tua. Orang akan berkata itu mujizat, tapi aku bukan mujizat, betul nggak? Mungkin kita membandingkan kita dengan orang lain. Orang lain itu terima mujizat, aku terima apa? Buat orang lain itu mujizat, tapi aku apa? Maria berkata buat Elizabeth itu mujizat. Orang akan mengeluh-elukan, weh orang tua punya anak, wow sesuatu membanggakan, tapi aku apa? Itu sebabnya kita mencatat Maria mengunjungi Elizabeth, dan sejarah menuliskan bahwa dia mungkin ke sana juga untuk mencari perlindungan, karena di tempat Elizabeth lah Maria bisa dimengerti, karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan dan mereka juga mendapat penyataan dari malaikat. Dan bayi di dalam rahim Elizabeth melonjak ketika Maria datang, begitu ya, memberikan konfirmasi. Tapi di tempatnya sendiri Maria belum tentu. Bagaimana dia bisa menceritakan kepada orang bahwa dia hamil, bahwa malaikat datang, siapa yang percaya? Bahkan Yusuf pun akan menceraikan dia diam-diam. Tapi di tempat Elizabeth, menurut sejarah gereja, dia pindah sementara ke tempat Elizabeth karena di situ dia dimengerti. Tapi kata-kata bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, itu adalah kata-kata yang luar biasa. Bukan kata-kata yang ringan, tapi sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Haleluya. Next, mari kita melihat lebih lagi. Pelajaran Lukas 17 itu adalah pelajaran yang sangat keras, tapi sangat baik buat saya dan buat kita semua. Mari baca bersama-sama. Yang wanita dulu boleh baca 2-3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ini tidak bicara tentang pemerataan sosial gitu, tidak bicara tentang hak asasi manusia, nggak bicara tentang strata sosial, perbedaan antara tuan dan buruh. Ini tidak bicara tentang itu. Tuhan Yesus sedang mengajar tentang kehambaan, sesuatu yang harus menyentuh keegoisan kita, ya. Kalau kita bicara tentang hamba, Tuhan berkata begini, siapa di antara kamu yang pergi sama-sama nih dengan hambanya, dengan bawahannya, dengan anak buahnya, menggembalakan atau bertani, begitu, membajak di ladang, menggembalakan, pulang belum ada makanan. Tentunya dia tidak mengajak hambanya duduk makan, tapi hambanya menyediakan makanan dulu. Setelah itu tuannya makan dan minum, baru hambanya makan dan minum. Dan itu adalah hal yang wajar, yang memang demikian. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita, harusnya demikian juga hati kita mengikut Tuhan. Hambanya mungkin berkata bahwa di ladang tadi aku lebih banyak kerja, di ladang tadi tuannya duduk, tuannya hanya sedikit memberikan instruksi, kemudian beristirahat di pondokan. Aku bekerja, betul nggak? Aku membajak, atau aku menebar benih, atau aku menyiangi rumput, atau aku lagi panen, begitu ya. Kemudian kami pulang sama-sama. Aku lebih capek. Seharusnya gantian. Aku duduk dan tuanku menyiapkan makanan. Tapi aku capek dan sampai rumah tuanku masih duduk dan aku masih capek menyiapkan makanan untuk tuanku. Tuanku selesai makan, aku baru boleh makan dan minum. Itu pun kalau makan dan minumnya sama, begitu. Tapi ayat ini mau menunjukkan kepada Tuhan bagaimana hati kita itu harus dibongkar bangkir, dibajak, supaya kita muncul kehambaan kita. Amin, haleluya. Supaya kita mengerti, supaya saya mengerti, saya ini hamba. Hamba dalam arti sesungguhnya, hamba yang adalah hamba. Hamba itu yang seperti ini, begitu. Hamba yang seperti ini.
Bukan hamba yang salah dimengerti, hamba yang harus diagungkan, hamba yang harus dipuji, hamba yang harus. Tak bisa seperti itu. Dalam pelayanan, di rumah tangga, dimanapun juga, ketika di kantor, ketika kita mengerti prinsip kehambaan, maka kita akan tahu, kita akan menjadi orang yang siap dipakai Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan akan pakai kita sejauh kita siap dengan kehambaan kita. Tuhan akan pakai kita sejauh kita siap menghambakan diri kepada Tuhan. Kita udah nggak ada lagi rasa, begitu ya. Ketika hamba ini nggak ada lagi rasa, harusnya aku dong yang duduk. Harusnya aku dong gantian dilayani. Harusnya masa aku capek lagi. Ketika udah nggak ada rasa lagi, ketika sudah tidak ada lagi hak yang dipertahankan, ketika nggak ada rasa lagi, baru kita siap dipakai oleh Tuhan. Amin, haleluya. Saya ini di live, nggak apa-apa, karena ini bukan rahasia juga. Saya ketemu dengan satu orang yang bisnisnya sangat baik, nominalnya besar, tapi kemudian karena sesuatu hal, pembayaran yang tertunda dari pabrik-pabrik dan sebagainya, akhirnya ya dia memulai bisnis yang kecil. Menurut dia ya skala kecil ya, tapi kalau Anda mulai bisnis kecil jangan berkecil hati. Ini hanya bicara tentang nominal. Dia mulai bisnis kecil, mensuplai seafood, makanan laut ke restoran, sampai ke pedagang-pedagang kecil dan sebagainya. 1 kilo dilayani, 10 kilo dilayani, minta dikupas, ada asisten yang mengupas, akhirnya asistennya sedang berhenti atau cuti, dia sendiri mengupas udang begitu ya. Tangannya baret-baret. Dia kasih lihat saya, untung mungkin 10.000 1 kilo, tapi dia mengerjakan paginya dia pelayanan hari Minggu, tapi malamnya tadi malam saya sampai jam 12 malam, Bu. Saya udah biasa sekarang ketusuk-tusuk kulit udang, lecet-lecet. Mungkin untung ya, kalaupun dia ambil 10.000 kali 10 kilo pesanan orang hanya 100.000, dan buat dia nominal itu sangat kecil sekali dibanding dengan bisnis dia yang sedang berjalan sebetulnya. Tapi dia bilang begini, aku bisa nangis sambil nyembah, sambil ngupasin udang. Sesuatu yang dulu gak pernah aku lakukan. Aku bisa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ajak keluarga makan di es titik-titik, bukan endorse gitu ya, nasi goreng di mall lah, di es titik-titik, itu habis 150.000, 200.000 aja saya udah bersyukur bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Dulu saya makan yang mahal aja, saya makan biasa aja kata dia gitu ya. Ini makan dengan keluarga 200.000 aja kayaknya saya bersyukur. Kenapa? Itulah kehambaan, proses kehambaan, hati yang sedang dihancurkan. Sampai pada waktunya, kalau Tuhan mau meninggikan kita, kita siap. Amin, haleluya. Kita menjadi orang yang tetap menundukkan diri di bawah Tuhan, tetap rendah hati, mengangkat kepala di atas masalah, jangan kebalik ya. Haleluya. Jangan menundukkan diri kalau ada masalah, mengangkat diri di depan orang, tapi menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengangkat wajah terhadap masalah. Tuhan, inilah proses. Sesuatu yang sebetulnya di dunia sekuler aja biasa kok. Tapi kenapa kadang-kadang sulit buat kita dibentuk Tuhan, buat kita menundukkan ego kita. Tuhan punya cara sendiri. Bagaimana Tuhan bisa mengangkat seseorang, bagaimana caranya Tuhan bisa membuat seseorang merasa bahwa aku adalah hamba. Next, kita lanjut. Tadi yang wanita, sekarang yang pria. Suara lebih keras boleh, 2, 3. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya? Kalau Tuhannya baik, dia akan berterima kasih. Halo. Dan saya berharap kita semua adalah Tuhan yang baik kalau kita punya anak buah ya. Tapi kalaupun Tuhannya tidak baik, maka hamba ini tidak menunggu ucapan terima kasih dari Tuhannya. Betul? Dia tidak menunggu ucapan terima kasih. Anda melayani Tuhan, seseorang memuji Anda melayani Tuhan, tidak satu orang pun yang memuji, bahkan seseorang menjatuhkan Anda, misalnya gitu ya. Anda melayani Tuhan dan tidak ada yang mengucapkan terima kasih, Anda mengeluarkan uang dan tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tapi hamba adalah seorang yang tidak menunggu ucapan terima kasih. Alkitab berkata, adakah ia berterima kasih? Tidak.
Kalau Tuhan yang baik mungkin terima kasih kamu membantu saya di ladang. Oh terima kasih kamu menyiapkan makanan. Tapi tidak selalu seperti itu. Karena Tuhannya merasa bahwa dia sudah cukup membayar hamba itu. Mungkin begitu ya. Tuhannya merasa bahwa ya dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya? Tidak selalu. Mungkin juga tidak. Tapi hamba adalah seseorang yang tidak mempertahankan haknya dan seseorang yang tidak menunggu terima kasih. Hamba ada seorang yang tidak menunggu pujian. Saya ingat pertama kali saya khotbah itu di ruang kecil di kelas SMA 3, kelas 2 SMA mungkin begitu ya. Kelas 1 saya lahir baru, saya diajar melayani, saya jadi asyir di Gelora Saparua, saya bantu jemput, saya bantu bereskan ruangan dan sebagainya. Kelas 2 kita mulai disuruh khotbah, ya disuruh khotbah gitu aja gitu. Nggak diajar juga dan saya juga nggak minta juga siapa anak kelas 2 SMA mau khotbah gitu ya. Kamu khotbah ya, ini gitu ya. Tentang apa ya, pokoknya khotbah. Selesai khotbah, kalau pelayanan dulu itu dievaluasi, langsung dievaluasi di situ gitu ya. Dan selesai khotbah, kumpul lagi di situ, jemaat pulang, para pengerjanya ngumpul di ruang kelas. Kemudian ketua persekutuan saya bilang gini, kamu itu tadi khotbah apa? Ngomong apa? Ngomong cepet sekali. Aku aja nggak ngerti, gimana jemaat mau ngerti katanya gitu ya. Gini, gitu. Dan banyak lagi lah, saya kan nggak usah ingat semuanya ada. Jadi, yang nyuruh khotbah siapa? Minta juga kagak, khotbah aja deg-degan, gitu mau aja udah syukur. Habis khotbah dimarahin, diajarin juga enggak gitu ya. Saya pikir, iya kak, maaf kak gitu ya. Tapi kalau saya nggak akan sampai di sini. Kalau di situ saya berhenti, betul nggak? Kalau di situ saya berhenti dan saya pikir, ya udah ngapain lagi, emang apa gitu ya. Tapi seorang hamba adalah hamba yang tidak menunggu ucapan terima kasih, apalagi menunggu pujian. Amin, haleluya. Dan kita semua adalah hamba Tuhan. Next. Mari bersama-sama merasa hanya melakukan apa yang seharusnya. Lukas 17 ayat 10, 2-3. Apabila kamu telah selesai melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini tidak bicara tentang minder ya, orang yang minder. Ini beda cerita ini gitu ya. Ini beda bab. Jadi jangan ada orang yang bilang, aku mah nggak berguna, aku mah cacing tanah, debu, tanah liat gitu ya. Aku mah apa atuh, bukan. Ini bicara tentang kehambaan. Orang-orang yang setelah selesai melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, apapun yang Anda lakukan, baik pelayanan di gereja, pelayanan mimbar maupun pelayanan yang bukan di mimbar, menasehati orang, kunjungan, diakonia, berdoa, itu kan pelayanan. Pendoa syafaat yang muncul itu malah kadang-kadang jadi bingung gitu ya. Karena pendoa syafaat itu memang orang-orang yang naik di hadapan Tuhan. Kami pernah ada di satu acara di mana pendoa syafaatnya itu giliran maju ke depan pegang mic begitu. Dan kayaknya sama-sama bingung. Pendoanya bingung, yang panitianya bingung, jemaat yang mendengar juga, orang yang datang juga bingung. Kenapa? Karena sesuatu harus pada tempat. Saya menghargai pelayanan pendoa syafaat dan saya punya tim pendoa syafaat yang sangat luar biasa dari seluruh satelit yang setiap malam saya hanya minta setiap orang minimal bergabung 1 minggu 1 kali di ibadah Zoom menara doa kita dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi ada orang yang datang setiap malam begitu ya. Setiap saya masuk di Zoom, selamat malam ibu gitu ya, pasti ada begitu ya. Itu adalah orang-orang yang enggak kelihatan di mimbar, tapi itu adalah pendoa yang luar biasa. Amin, haleluya. Kemenangan kita adalah kemenangan-kemenangan di dalam doa-doa kita. Kami yang setelah selesai melakukan semuanya berkata, kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Bukan tentang minder sekali lagi ya, tapi tentang perasaan bahwa aku ini cuma hamba. Amin. Aku ini cuma hamba. Aku hanya melakukan apa yang harus
aku lakukan. Ya, saya mau cerita satu orang wanita yang faktanya sedang kemoterapi kanker paru kanan dan kiri. Tapi setiap minggu dia datang ibadah, setiap Jumat dia datang ibadah. Di Pontianak karena kami menempati tempat yang sudah permanen, jadi bisa dipakai terus. Jadi hari Jumat selalu ada ibadah, hari Minggu selalu ada ibadah. Dan setiap kali dia ibadah selalu ada laporan masuk ke handphone saya, foto dia dong, Bu ibadah, Bu ibadah, Bu. Semua jemaat juga sangat terbangun, luar biasa. Padahal waktu dia dapat kabar tentang kanker itu, saya nggak berani ngomong ke siapa-siapa, dia juga hanya bicara tentang ke sedikit orang saja. Saya berani cerita karena dia sudah berani cerita dan saya sudah izin, dia sudah bilang boleh. Kalau nggak di Zoom saja saya nggak cerita. Saya hanya katakan tolong doakan karena privasi seseorang tetap harus dijaga. Dia sudah kasih izin untuk saya bagikan karena dia juga sudah bagikan, dan luar biasa. Hasil terakhir itu 3 kali kemo dari harusnya sekian kali, 3 kali, dan dia bilang kata dokter sudah sangat baik, angka kansernya sudah turun sangat jauh begitu ya, dan organ-organ tubuhnya sangat baik dan semuanya baik dan luar biasa. Yang saya salut, setiap kali saya puji, kamu hebat, kamu ibadah, dia bilang begini, sudah seharusnya Bu, gitu aja. Saya jadi ingat karena kata-kata ini. Dia nggak merasa hebat dengan itu, padahal buat saya hebat banget ya, orang lagi rambut lagi rontok gitu ya, terus trombosit lagi turun, sudah seharusnya Bu, itu aja. Jadi setiap kali dia ibadah, saya dapat foto tuh, saya bilang sama dia, kamu hebat ibadah, sudah seharusnya Bu. Kamu hebat ibadah, sudah seharusnya Bu. Wow, kalau saya aja terharu apalagi Tuhan. Amin, haleluya. Ini bicara tentang ini. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan. Itulah kehambaan. Next. Markus 10 ayat 43-44 tidak usah dibuka. Itu bicara tentang anak-anak Zebedeus, yang Yohanes dan Yakobus, yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, boleh enggak tempat di kanan kiri Tuhan Yesus itu diberikan kepada mereka. 1 Yakobus, 1 Yohanes, anak-anak Zebedeus, begitu ya. Ketukar nggak apa-apa lah, ini gitu ya. Ketukar nggak apa-apa lah Tuhan, mana yang di kanan, mana yang di kiri. Yang penting 1 Yohanes, 1 Yakobus di kanan kiri Tuhan Yesus nanti, kira-kira begitu kan. Kemudian murid-murid yang lain marah. Jadi mana yang lebih hamba? Yohanes, Yakobus, ibunya yang datang kepada Tuhan Yesus, atau 10 murid-murid, mana yang lebih hamba? Yohanes dan Yakobus minta tempat kanan kiri, murid-murid yang lain marah, begitu. Mana yang lebih hamba? Tuhan Yesus, ya. Gak ada yang lebih hamba dari mereka, karena yang marah juga bukan hamba, begitu ya. Yang minta tempat juga bukan hamba. Tuhan Yesus berkata, tidak demikian di antara kamu. Pembesar-pembesar, penguasa-penguasa menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi, merasa bahwa dengan uang mereka bisa mengatur segalanya. Dengan uang, yang punya uang yang ngatur, yang punya uang yang jadi bos, yang punya uang itu yang bukan hamba, yang dikasih uang itu yang hamba. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Katakan amin. Loh, ada kata, ada frase yang berlawanan, tidak demikian di antara kamu. Kalau dunia melakukannya, tidak demikian di antara kamu. Mungkin kita akan berkata, nggak mungkin bisa naik kalau kita tidak melakukan seperti yang orang lain lakukan. Nggak mungkin bisa naik, nggak mungkin bisa menduduki tempat yang tinggi, nggak mungkin bisa promosi kalau aku diam-diam wae. Kalau aku tidak melakukan seperti yang orang lain lakukan, nggak mungkin promosi bagaimana datang. Tapi Tuhan berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Apakah kita bisa menerima ini? Begitu ya. Kata-kata ini, ayat ini,
sebagai sesuatu yang kita percaya bahwa kalau kita mau besar, itu kita harus melayani, menjadi pelayan. Bahwa kalau kita mau terkemuka, mau diangkat Tuhan, kita itu harus menjadi hamba untuk semuanya. Aku adalah hamba-Mu karena Kristus. Alkitab berkata begitu ya. Aku adalah hamba-Mu karena Kristus. Kadang-kadang beberapa jemaat, iya, kenapa nggak kontak saya? Mau kontak ibu, takut ibu sibuk gitu ya. Nanti kalau udah selesai, ibu gini, kenapa nggak bilang? Kenapa nggak takut ibu sibuk? Kalau saya bilang, saya itu kan memang harus sibuk untuk Anda, untuk Bapak Ibu, untuk jemaat begitu ya. Ya tentunya saya tidak selalu pegang handphone lah, tapi kalau malam pun kalau perlu ya bisa telepon begitu ya. Alkitab berkata, aku adalah hamba-Mu karena Kristus Yesus. Amin. Kita semua adalah hamba. Dan Alkitab berkata tidak seperti cara dunia. Untuk naik itu nginjek kepala orang di bawahnya. Tidak seperti cara dunia. Cara untuk naik itu adalah turun ke bawah. Amin. Haleluya. Cara untuk naik itu turun. Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Orang dunia cara untuk naik itu naik ke tempat yang lebih tinggi supaya kelihatan. Tapi cara Tuhan, cara untuk naik itu turun. Bagaimana caranya nggak masuk dalam akal pikiran kita. Tapi itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Siapakah yang terbesar? Yang terbesar adalah orang yang mau menjadi pelayan. Yang terbesar adalah orang yang mau menjadi hamba-Mu. Bukan hanya jabatan di gereja, tapi betul-betul punya hati yang melayani, hati yang adalah hamba. Next. Ciri-ciri kehambaan. Filipi 2 ayat 2 dan 3 menunjukkan hal-hal yang seperti ini sebelum akhirnya menunjuk kepada Tuhan Yesus teladan kehambaan yang paling sempurna. Katakan amin. Haleluya. Kita punya teladan. Seandainya mengapa Tuhan Yesus itu harus lahir ke dunia? Ada beberapa hal. Untuk menebus manusia dari dosa, betul. Tapi juga kalau Tuhan tidak menjadi manusia, kita tidak punya pola bagaimana kita hidup. Kita tidak bisa mengerti Allah yang tidak kita kenal, betul gak? Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, kita tidak tahu seperti apa Allah yang kita sembah. Yesus menebus kita, betul, itu utama, itu luar biasa. Dari dosa, ada orang-orang yang meributkan Yesus itu menebus manusia atau menebus dosa. Ya kita tahulah begitu ya. Yesus menebus manusia dari dosa. Ada orang-orang yang senangnya berdebat begitu ya. Salah dong kalau mengatakan menebus dosa. Yang ditebuskan bukan dosa, yang ditebuskan orang. Iya deh gitu ya. Yesus menebus manusia dari dosa, betul. Tapi Yesus juga membuat kita punya pola. Punya pola tentang ketuhanan, punya pola tentang kemanusiaan, punya pola tentang kehambaan, punya pola bagaimana kita hidup di dunia. Seandainya Tuhan Yesus tidak hidup di dunia, kita nggak punya pola. Dan ayat-ayat ini nanti merujuk kepada satu nama bagaimana Tuhan merendahkan diri dan Tuhan ditinggikan. Filipi 2 ayat 2 dan 3 berkata, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah kehambaan. Mengapa suami istri ribut? Karena yang satu berpikir kalau uang lebih mau beli mobil dulu, dan itu biasanya laki-laki. Yang satu kalau uang lebih mau belinya rumah dulu atau bagusin rumah, dan itu biasanya perempuan gitu ya. Kadang-kadang kita lewat rumah, kalau misalnya lagi jalan-jalan, rumahnya ini, tapi mobilnya ini, kayaknya nggak match gitu. Nanti Pak Eri dan ini pasti yang nentuin mobil suaminya gitu ya. Ini atau mobilnya mobil kantor misal begitu ya. Jadi rumahnya sekian, mobilnya keren banget misal begitu ya. Atau kenapa ribut? Karena yang satu mau ini, yang satu mau ini, yang satu mau ini, yang satu mau ini. Maka terjadi keributan. Tidak ada kehambaan. Yang satu merasa lebih benar daripada yang lain, begitu ya. Sehati sepikir itu adalah ciri dari kehambaan. Kalau kita sehati sepikir dengan Tuhan, kita menjadikan diri hamba, Tuhan akan mudah bicara sama kita. Tapi kalau enggak, Tuhan mau apa, kita maunya apa. Tuhan mau jiwa-jiwa, kita mau kaya raya. Betul nggak?
Padahal kata Tuhan, kalau kita ngurusi proyeknya Tuhan, jiwa-jiwa kaya raya itu gampang, katakan amin. Haleluya. Tapi orang berkata kalau dekat sama Tuhan itu kaya, sukses, diberkati. Tuhan bilang jiwa-jiwa, hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Dia sudah selesai melakukannya di atas kayu salib, gereja yang belum selesai, menjangkau jiwa. Urusan diberkati itu pasti Tuhan berkati anak-anaknya. Gak mungkin Tuhan berkati anak tetangga, anak orang, dan dia gak berkati anak-anaknya, betul gak? Kita yang orang tua aja, jadi urusan gereja itu bukan urusan hanya berkat materi, tapi hatinya Tuhan, sehati sepikir dengan Tuhan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita nggak selalu punya pikiran yang sama. Jiwa itu kan ada pikiran di situ ya. Kita nggak selalu punya pikiran yang sama dengan seseorang. Keluarga nggak selalu punya pikiran yang sama. Pasangan nggak selalu punya pikiran yang sama. Tapi sebetulnya kita disatukan dalam roh. Waktu kita menyembah Tuhan, kita akan mengerti bahwa perbedaan itu bisa disatukan ketika roh kita menyembah Tuhan, dan akhirnya satu dengan yang lain bisa melebur, merendahkan diri. Ciri kehambaan yang lain adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Yang kedua, kasihilah orang lain seperti diri sendiri. Siapa sayang diri sendiri? Betul nggak? Anda jangan merasa, enggak, aku sih nggak terlalu sayang sama diri. Nggak mungkin. Kenapa orang bertengkar? Karena orang merasa, aku juga capek. Itu menunjukkan bahwa orang itu tetap sayang sama dirinya sendiri, gitu. Tuhan berkata, kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirinya sendiri. Aku sakit nih, hatiku sakit. Kenapa? Karena orang menjaga hatinya. Tapi waktu kita tidak mencari kepentingan sendiri, kita berpikir, iya sih, tapi kayaknya dia, gitu ya. Bagaimana ciri-ciri kehambaan itu tidak memikirkan hanya kita, tapi orang lain. Aku capek sih, tapi kayaknya dia juga lebih capek. Aku kesel banget, tapi kayaknya dia maksudnya nggak begitu sih. Aku sebel banget dia ngomong gitu, tapi mungkin dia lagi banyak pikiran, ya. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia. Filipi 2 menulis begitu. Itulah ciri-ciri hamba. Hamba itu nggak nunggu dipuji. Setelah selesai menyiapkan semuanya, kemudian dia memasang telinganya kapan dipuji. Orang melupakan kita. Tapi kalau orang terlalu banyak memuji kita, saya malah takut kita kehilangan upah di surga. Betul gak? Haleluya. Dia sudah mendapat upahnya, kata Tuhan. Wow. Terus sebabnya saya tetap suka kata-kata hamba Tuhan itu harus diberi penghormatan yang sewajarnya. Jangan penghormatan yang berlebihan. Nanti udah gak dapat upah lagi di surga. Sudah dapat upah di bumi. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Yang bagian paling bawah, mari baca bersama-sama. 2, 3. Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mudah atau sulit? Mudah atau mudah? Coba bilang kanan kiri, kamu lebih utama dari aku. Lebih utama siapa? Lebih utama siapa? Nih ya, karena saya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu bilang sama anak kamu lebih utama, itu saya percaya. Betul nggak? Tanya ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu itu dibilang kamu lebih utama dari mama, itu saya percaya. Sebegitu kasih ibu itu. Dia rela kalau dibilang anaknya tuh lebih utama, itu dia rela. Itulah hati ibu. Lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat dari mama, dia rela. Tapi seharusnya Tuhan mau demikian pun kita ke semua orang. Kamu lebih utama, gitu. Kamu lebih utama, itulah hamba. Kamu lebih utama dari aku, nggak apa-apa, ya udah. Abraham dan Lot menunjukkan teladan yang luar biasa dan lihat bagaimana Allah membela. Kalau Abraham tidak menganggap Lot lebih utama, dia nggak akan minta Lot memilih dulu bagiannya, betul nggak? Kalau memilih bagiannya itu berarti Anda membiarkan nasib Anda ditentukan orang lain dong, betul nggak? Nasib Anda ditentukan orang lain dong, dan Anda mana suka? Abraham sudah berjuang, Abraham yang dapat visi,
yang dapat vision dari Tuhan. Lot yang keponakan yang diikutkan, yang ikut begitu ya, tidak bawa apa-apa. Ya kalau keponakannya kaya raya kayaknya nggak ikut deh. Tapi karena keponakan Abraham waktu keluar dari negerinya itu bukan miskin-miskin amat, hanya tidak sekaya setelah dia diberkati Tuhan. Itu sebenarnya Lot diikutkan oleh keluarganya kepada Abraham. Tapi dalam perjalanan waktu, ternak mereka makin banyak, kemudian gembala-gembala di bawahnya bertengkar, dan Abraham berkata, kamu pilihlah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Itu menunjukkan dia mengatakan kepada Lot, kamu lebih utama, kamu pilih duluan. Anda suka pilih duluan atau pilih belakangan? Anda mau pilih duluan atau pilih sisa? Susah kan? Kalau pilih sisa, itu berarti hidup Anda ditentukan sama orang lain. Orang lain udah ambil duluan dan Anda dapat sisanya. Tapi percaya bahwa Tuhan bisa bekerja luar biasa dengan bahkan sisanya saja. Amin, haleluya. Anda mungkin merasa hidup tidak adil, hidup ditentukan orang lain, hidup tidak adil. Anak muda mungkin merasa ayah salah dan aku harus menanggung kesalahan ayah mungkin. Kenapa hidup ditentukan oleh kesalahan ayah? Ibunya mungkin salah atau siapapun yang salah dan aku harus menerima akibatnya. Tapi Alkitab berkata dengan rendah hati itulah hamba yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Dan ada kuasa dalam kehambaan, ada kuasa. Ketika Abraham memberikan dirinya, ditentukan nasibnya oleh pilihan Lot, terbukti Allah yang luar biasa itu yang bekerja. Amin, haleluya. Lot melihat dengan matanya, dilihatnya seperti taman surga, tempat yang berair, seperti taman surga, bukan surga, tapi seperti taman surga dalam matanya. Abraham berarti lihat apa? Tidak lihat air, tidak lihat yang seperti taman surga. Tapi Abraham dapat surga beneran karena Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Next. Kristus sebagai hamba. Ini lanjutan dari ayat tadi. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini penting. Anda punya milik, kepemilikan yang harus Anda pertahankan. Anda merasa dalam hidup Anda ada sesuatu yang harus dipertahankan. Dan biasanya itu menyangkut lebih ke harga diri. Betul nggak? Harga diri. Kamu boleh ya, asal jangan injak-injak harga diri saya, gitu ya. Kamu boleh ambil uang, boleh. Kamu boleh lah curangin saya, boleh. Kamu bikin asal jangan injak-injak harga diri saya. Tapi justru di situ Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan, melepaskan haknya. Amin. Melepaskan hak, melepas hak untuk dihargai, melepas hak untuk dihormati, melepaskan hak. Kristus tidak mempertahankan haknya. Kristofani itu adalah Kristus mengambil rupa manusia, ya. Menyatakan dirinya sebagai manusia, dan itu berarti menurunkan derajat yang begitu rupa. Mengapa Anda tidak mau makan makanan sisa? Ya, kecuali jelas sisanya sisa siapa gitu. Seenak-enak makanan sisa, kalau itu nggak jelas Anda nggak mau makan, sekalipun makanannya enak. Tapi kalau binatang itu mau kan makan makanan sisa, karena derajatnya nggak sama. Kita lebih bagus makan nasi tempe yang udah jelas baru digoreng, baru matang dan udah jelas itu nasi kita, betul nggak? Lo Anda dikasih orang makan di jalan, apalagi sisaan itu Anda udah tahu diaduk-aduk. Anda tim bubur diaduk atau bubur utuh nggak diaduk? Bubur diaduk-aduk kasih Anda gitu. Ini apa? Kalau dari awal Anda udah lihat jelas bentuknya, ada aduk-aduk sendiri, Anda mau makan itu bubur. Tapi bayangkan ada orang kasih Anda ini bubur, jadi dia diaduk-aduk bentuknya nggak jelas, Anda suruh makan. Ini bubur paling mahal Anda, gitu. Ini nggak mau, mendingan juga makan apa yang jelas kayak gitu. Betul nggak? Kenapa? Karena itu bicara kesetaraan loh. Itu bicara
kita nggak setara dengan binatang. Binatang itu mau diandukin, dikasih shampoo, grooming, ke salon, dikasih baju, tetap aja dia ya binatang gitu loh. Udah wangi-wangi tetap mundus-mundus di tanah gitu. Dibawa keluar tetap mundus-mundus di ya ada sampah gitu. Udah dikasih makan enak, dogfood apa catfood, tetap aja dia nyari tanah. Kenapa? Itu bicara tentang ya harkat. Ya itulah, kita nggak setara dengan binatang. Kristus itu nggak setara loh dengan manusia. Jadi kalau dikatakan Kristus itu mau meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mau menjadi manusia, itu sesungguhnya sesuatu yang sangat jauh kesetaraannya, amin. Sesuatu yang kalau kita merayakan kelahiran Kristus itu kita merayakan sesuatu yang luar biasa. Surga melepas Kristus itu, wah kenapa? The darling of heaven crucified. The darling of heaven, kesayangan surga dilepas begitu aja, mau diapain? Jadikan bayi yang berkuasa di surga jadi bayi di bawah orang, ditentukan hidupnya oleh manusia yang tidak sempurna. Maria dan Yusuf punya keluarga itu. Kenapa? Malaikat di surga nggak percaya bagaimana Allah melepas Tuhan Yesus dan menjadi bayi yang nggak berdaya. Dengan begitu, wow, derajatnya di surga penguasa yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus merayakan dengan penuh sukacita sorak-sorai dan menjadikan ini momen untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Amin, haleluya. Karena kesetaraan itu jauh sekali. Dalam kesetaraan yang ditinggalkan, ya, milik yang ditinggalkan yang tidak dipertahankan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia lebih lagi dia mengosongkan dirinya taat sampai mati. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi manusia, dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, mengambil rupa manusia, setelah itu dia mengosongkan dirinya, dia taat sampai mati. Kehambaan yang sempurna. Contoh kehambaan yang sempurna. Seseorang yang rendah hati tidak pernah merasa dirinya rendah hati. Anda setuju? Ya. Kalau saya merasa saya rendah hati, berarti saya belum cukup rendah hati. Seseorang yang rendah hati itu tidak merasa dirinya rendah hati. Aku ini gitu. Waktu ketemu dengan hadirat Tuhan, waktu Yesaya disentuh, aku ini seorang yang najis bibir, aduh masih banyak kesalahan, aduh masih salah ngomong gitu. Orang yang rendah hati gak pernah merasa dia cukup rendah hati. Aku ini ya kurang rendah hati apa? Ya berarti kurang rendah hati. Aku ini ya udah dimarah-marahin diam aja. Aku kurang apa? Ya kurang rendah hati sedikit lagi. Orang yang rendah hati mengosongkan dirinya taat sampai mati, itu adalah Tuhan kita. Luar biasa. Sampai Petrus aja gemes gitu. Mengapa Petrus sampai memutus telinga hamba imam? Karena dia Tapi Tuhan Yesus sebegitu dia dengan hati hambanya. Dia berkata, sarungkan pedangmu, sangkamu aku gak bisa, aku juga bisa. Betul gak? Yang paling sulit itu kan melawan keegoisan kita. Uang oke lah. Kalau Anda sudah lewati masalah keuangan, uang oke lah. Kalau mau ambil uang aku, oke lah. Mau pinjam uang, oke lah. Mau ini, oke lah. Asal jangan menginjak-injak harga diri. Tapi Tuhan tuh gak punya harga diri. Dia bilang, sangkamu aku gak bisa. Kalau cuma mutusin telinga aja bisa. Tapi ya udah, pasang lagi telinganya. Luar biasa, betul. Betul-betul tidak mempertahankan apapun, taat sampai mati. Next. Matius 5 ayat 40-41. Mari kita baca ayatnya. Atau ini sudah ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Inilah kehambaan. Hamba itu melakukan lebih dari yang diminta.
dan percaya bahwa upah itu dari Tuhan datangnya. Amin, haleluya. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau. Itu sebabnya Alkitab berkata kalau ada orang berselisih di antara jemaat Tuhan, jangan panggil orang yang tidak beriman lah. Apalagi diaduin masalahnya kemana, begitu ya, janganlah, begitu kan? Loh, masakan kau tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, kan begitu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini baju, serahkan jubah. Kalau dia ngeribut, minta baju, ribut, udah kasih jubah aja, kasih. Haleluya, itulah hamba. Seorang yang gak usah ribut, ngapa? Haleluya. Seseorang yang tidak mencari-cari keributan. Mungkin Anda dulu troublemaker, orang yang di mana-mana bikin ribut gitu ya, orang yang di mana-mana bikin masalah. Kalau ada orang itu ada masalah. Tapi sekarang kita menjadi peacemaker, orang-orang yang membawa damai. Amin. Ya nggak usah ribut lah, haleluya. Masalah besar dibuat kecil, masalah kecil dibuat tidak ada, nggak usah ribut lah. Kita ini hamba. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena ingin bajumu, kasih juga. Di atas langit ada langit. Adu sombong itu akan banyak orang lebih sombong lagi. Adu kuat akan banyak orang lebih kuat. Adu hebat akan banyak orang lebih hebat. Tapi kalau udah tiarap di tanah, udah di tempat yang paling rendah, mau apa lagi selain diangkat oleh Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Betul nggak? Kalau ada orang minta baju, kasih juga. Kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Kalau anak muda ya, Anda nggak akan ribut dengan orang tua Anda kalau Anda pegang prinsip ini, betul nggak? Nih, Abi dititipin rumah tuh, Papa mamanya bilang jaga rumah. Kalau dia melakukan lebih, rumah tetangga juga dia juga. Nggak akan terjadi keributan kalau kita melakukan prinsip kehambaan. Kita melakukan lebih daripada yang diminta. Amin. Dan percaya kita itu tidak akan kehilangan upah karena kehambaan kita. Kalau aku malah terus, gimana? Tuhan kok yang bela, betul nggak? Orang kan bilang begitu, kalau aku ngalah nih, aku ngalah, aku diinjek-injek. Ibu-ibu bilang aku kayak keset, semua kesalahan ditimpain ke aku. Jangan punya perasaan begitu. Haleluya. Kembali kepada firman. Firman berkata, engkau bukan keset, engkau penolong. Engkau penolong itu berarti suamimu memang perlu ditolong. Haleluya. Dan kata penolong yang sama itu digunakan untuk Roh Kudus. Itu luar biasa loh. Kata penolong, istri sebagai penolong itu kata yang sama yang digunakan untuk menjelaskan Roh Kudus. Penolong, comforter, membuat nyaman, menghibur. Luar biasa sebetulnya ya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Oke, next. Sedikit lagi, Filipi 2 ayat 9. Masih kelanjutan dari Tuhan Yesus tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Anda mau menjadi orang yang siap ditinggikan Tuhan, maka biarlah kita menjadi orang yang siap di proses kehambaan kita. Sampai kita nggak merasa bahwa itu sedang menimpa kita, sampai kita merasa bahwa ya memang itu seharusnya. Kita tidak menunggu ucapan terima kasih, kita tidak menunggu pujian, kita tidak mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya jadi masalah. Ya sudahlah, kita tidak mempermasalahkan ya. Dilewatin, kenapa dilangkahin, kenapa dilewatin, ya udahlah, begitu. Misalnya dalam pelayanan, kadang-kadang ada aja hal yang harusnya izin ke sini dulu, kenapa izin ke sini, harusnya dikasih tahu infonya ke sini dulu ya. Kadang-kadang kan lupa ya. Tim PW kadang begitu kan, tapi bersyukurlah sini semua luar biasa. Kasih tepuk tangan yang support. Tim musik itu, pemusik itu ya, mereka kan orang-orang yang seniman art itu orang-orang yang hatinya halus begitu.
Nah kadang-kadang tapi tidak di sini gitu ya. Orang-orang yang hatinya halus itu kadang-kadang adalah rasa-rasa tersinggung, ada rasa-rasa ini kenapa tadi, ini kenapa tadi agak-agak cemberut misalnya gitu ya. Ini tadi misalnya doanya agak nyindir, atau tadi kenapa sih salamannya kok kayak gitu dan lain-lain. Tapi enggak, kita semua enggak, amin. Kita semua hamba. Oh iya salah ya, oh lupa ya nggak info dress code ya, oh lupa misalnya atau ini itu, ya sudah lah. Kita ini hamba kok, kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Amin, haleluya. Asyirnya nggak ada, ya udahlah siapa aja jadi asyir, jaga palang pintu, betul kan? Nggak ada yang beresin amplop, ya udahlah yang bisa beresin amplop. Amin, haleluya. Waktu pandemi kita hanya libur 3 bulan lah, waktu itu sesuai dengan anjuran pemerintah, kita betul-betul 3 bulan. Tapi setelah itu semua satelit berjalan, sampai terbang, hidung dicolok-colok PCR gitu ya, dicolok hidung kanan kiri, dicolok tenggorokan, udah begitu. Banyak orang bilang emang nggak rugi pelayanan. Akhirnya sama saya pikir kok pelayanan rugi apa gitu ya, rugi untung rugi dan lain-lain, tiket mahal, PCR mahal. Emang pelayanan itu hitungannya apa untung rugi? Emang nggak takut mati? Iya takut sih, tapi kita lebih takut Tuhan. Ya sejauh ya kalau pemerintah melarang waktu itu kondisinya sangat memang ya waktu itu ya sangat serem begitu ya. 3 bulan gak boleh ada pertemuan, ya kita juga ikuti. Tapi setelah itu boleh terbang dengan PCR dan lain-lain, ya sudah kita kerjakan. Itu kan kita hanya hamba. Dan di satelit itu orang sibuk semprot-semprot, beresin ruangan dan lain-lain. Itu saya melihat luar biasa. Orang-orang yang ya kalau di kantor sebetulnya tinggal nyuruh orang lah gitu ya. Manajer di kantor waktu pandemi itu beres-beres, ngelap-ngelap, hand sanitizer, semprot-semprot kursi dan sebagainya, urus. Di situ ya itulah latihan kehambaan. Pelayanan sebetulnya adalah latihan kehambaan. Amin, haleluya. Haleluya. Di luar Anda orang-orang hebat, di kantor Anda orang-orang hebat, tapi waktu masuk pelayanan kita bisa mengerjakan apa saja, beresin kursi, beresin ini itu melatih kehambaan kita. Tuhan berkata itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, cara kita untuk menerima peninggian dari Tuhan, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan Yesus adalah teladan kehambaannya sempurna. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Kita menyiapkan hati mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus.